Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Apriani Rianti di mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pagi hari ini kita memasuki pertemuan ke-12 dengan materi tentang karya tulis ilmiah. Indikator yang nanti akan kita dapatkan, kita dapat menyusun konsep tata tulis karya ilmiah sederhana dengan mengikuti kaidah sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku. Ya nak ya. Kita ke materi ya nak. Apa itu karya tulis ilmiah? Kita definisikan satu persatu. Karya adalah hasil kerja. Ya. Ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Jadi, bila dirangkai, karya ilmiah berarti hasil kerja berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya nak ya, melalui proses penelitian. Ya, makanya kalau dibilang karya tulis ilmiah berarti hasil dari penelitian. Ya, lalu ada di situ tulisan kata-kata tulis, berarti memang setelah kita observasi atau penelitian suatu ilmu akan kita dapatkan lalu ditulis. Itulah karya tulis ilmiah. Nah, karakteristik dari karya tulis ilmiah itu sebenarnya ada banyak ya nak ya. Tapi ini yang penting-penting saja, Ibu hanya 6 memberikan contoh-contohnya. Apa itu karakteristik karya ilmiah? Yang pertama adalah objektif. Itu harus benar nak. Ya, makanya kita harus observasi atau penelitian. Gitu ya. Lalu yang namanya karya tulis ilmiah itu harus faktual. Faktual apa tuh? Ya ada di televisi bilang faktual, tajam, terpercaya. Berarti memang beritanya yang terbaru. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah rasional dan logis. Masuknya di sini masuk akal. Tidak mengada-ngada. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah ilmiah. Ilmiah itu ilmu pengetahuan. Ya. Lalu sistematis itu berurutan nak. Ya, berurutan. Mulai dari pendahuluan, pembahasan atau kajian teori ya nak ya, itu pembahasan. Lalu yang terakhir penutup. Yang terakhir adalah manfaat. Berarti karya tulis ilmiah harus bermanfaat. Untuk siapa? Untuk 3. Pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang banyak, yang ketiga untuk institusi. Jadi kita setelah melakukan penelitian itu akan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang banyak, dan untuk institusi juga. Berikutnya pola pikir dalam menulis karya ilmiah nak. Ya, itu pola pikirnya deduktif dan induktif. Maksudnya apa sih Bu? Kita sudah belajar ya nak ya tentang pengembangan paragraf. Yang namanya deduktif itu kalimat utamanya ada di awal. Ya. Nah, induktif kalimat utamanya ada di akhir. Jadi pola pikirnya yang dimaksud deduktif ini itu kesimpulannya dulu nak, baru disertai penjelasan-penjelasannya di belakangnya nak. Ya, lalu yang pola pikir induktif, nah ini berarti penjelasannya ada di belakang. Ya, intinya seperti itu, inti dari kalimat utamanya ada di belakang. Ya, penjelasannya ada di depan. Jadi kebalikannya deduktif. Itu kalimat utamanya dulu atau kesimpulannya dulu baru penjelasan. Lalu yang induktif berarti penjelasan dulu baru belakangnya adalah kalimat utama atau kesimpulannya. Berikutnya sumber-sumber dari gagasan penyusunan karya ilmiah. Ya, di sini semuanya harus mencakup ini nak sumber-sumbernya. Yang pertama inferensi, apa itu pengalaman? Ya, makanya kita harus berpengalaman dulu. Ada PKL di situ ya, PKL di sini agar kita lebih terarah karena sudah mengalami suatu penemuan-penemuan di situ ya. Lalu ada observasi. Apa itu observasi? Melakukan penelitian. Lalu pustakanya apa banyak ini?
ya. Nanti namanya literatur itu ada buku-buku, ada majalah, seperti itu ya. Ada sumber-sumber dari internet, ya dari web-web itu. Nah, itu termasuk media-media. Nah, kalau dibilang media cetak, baru di situ dibilang yang namanya koran, majalah, ya nak ya. Lalu buku-buku. Nah, itu. Lalu berikutnya deduksi dari suatu teori. Berarti di situ simpulan dari suatu teori, nak, ya. Lalu kebijakan-kebijakan apa? Kebijakan-kebijakan itu emang suatu syarat, ya, suatu yang memang sudah ditetapkan. Apa saja? Karena mengapa yang namanya karya tulis ilmiah dalam suatu institusi itu berbeda, nak, ya. Ya, itu punya kebijakan sendiri. Nah, itu harus kita patuhi, ya. Misalnya untuk ilmu kesehatan kebijakannya apa, ya. Untuk ilmu administrasi seperti kesos, ya, lalu manajemen, nah itu ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Lalu laporan penelitian, setelahnya kita menulis dengan laporan penelitian setelah kita sebelumnya penelitian atau observasi ke lapangan, ya. Lalu berikutnya tahap-tahap penyusunan karya ilmiah. Yang pertama kita harus persiapan dulu, ya, persiapan. Yang persiapan yang pertama ya mental harus. Ya, sumber-sumber tadi media cetak, buku semua. Ya, yang berikutnya apalagi ini sebelum kita ke TKP atau observasi. Ya, selain tadi mental, buku-buku, nah, kita harus tahu dulu tujuan kita kemana dan apa yang harus kita dapatkan di sana, ya. Dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ada 4 yang harus kita ketahui. Seperti nanti kita akan belajar latar belakang, ya nak, yang lebih mendalam lagi. Jadi tahap-tahap penyusunannya ini pertama harus persiapan dulu. Jangan lupa kita membawa alat tulis, ya. Bila kita memang di situ mau langsung laptop, tapi kan kalau laptop kita harus kadang-kadang ada kendalanya, misalnya baterainya habis, lebih baik kita membuat tulisan-tulisan tangan seperti itu, ya. Kita persiapkan buku atau lembaran-lembaran. Yang kedua, pertimbangan dalam memilih topik, nak. Apa itu? Topik yang kita ambil itu harus yang kita minati, ya. Sesuai dengan hati nurani dan memang kita menguasai, seperti itu, ya. Lalu yang ketiga, penulisannya, hati-hati, ya, sistematikanya. Jangan sampai kita ada kesalahan-kesalahan. Makanya nanti ada dosen pembimbing, nak. Dosen pembimbing juga ada 2, ya, di situ, ya. Makanya kamu tenang, nanti prosesnya mudah kok kalau kita udah jalani, ya. Penelitian dulu, setelah itu nanti proses penulisannya. Berikutnya pemeriksaan atau revisi, jangan sampai lupa, seperti itu, ya, direvisi lagi. Setelahnya kita mempertimbangkan dalam memilih topik. Topik harus bermanfaat, ya, menarik. Di sini topik harus dikuasai penulis, makanya dibilang harus yang kita minati. Lalu tersedia sumber-sumber informasi dan bacaan, ya. Itu ada referensi-referensinya, kita punya buku-bukunya sebagai sumber referensi. Kita juga punya yang namanya selain buku ada pembendaharaan dari web-web, silahkan, ya, di internet. Lalu, sistematika penyajian karya tulis ilmiah itu pada intinya secara garis besar itu ada 3, nak. Ada yang namanya pendahuluan, ada namanya batang tubuh, ada namanya penutup, seperti itu, ya. Di dalam pendahuluan atas juga nanti ada halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Ini prosesnya kita buat setelah kita melakukan penelitian, ya. Lalu berikutnya adalah batang tubuh di bab 1. Nah, bab 1 ada apa, Bu? Nah, di sini kita jelaskan, ya. Dalam bab 1 itu pendahuluan, itu yang pertama ada latar belakang. Ya, latar belakang apa, Bu? Latar belakang itu apa yang melatar belakangi sehingga kita mengambil judul itu. Ya, makanya harus kita minati biar nanti kita menulisnya itu dengan penuh percaya diri. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah apa? Ini 5W 1H. Jadi pertanyaan, ya, ini pertanyaan. Rumusan masalah kita dapatkan dari latar belakang, seperti itu, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini minimal rumusan masalah ini harus ada 2, nak, biar kita berkembang, nak. Minimalnya kita harus ada 2, jangan 1, ya, nak, ya. Seperti itu, agar nanti di kajian teori kita lebih banyak mengupas masalahnya, ya, nak, ya. Berikutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup apa sih, nak? Batasan masalah.
agar kita membahas masalahnya tidak terlalu luas, ya. Nanti kita bingung sendiri nanti di pembahasannya. Seperti itu. Jadi ruang lingkup ini bahasannya itu mencakupnya terbatas. Apa yang akan kita teliti saja. Berikutnya adalah tujuan. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Ya, tujuan khusus ya spesifik. Nah, tujuan umum itu secara global melakukan penelitian ini. Enak ya. Lalu berikutnya manfaat. Bermanfaat itu ada 3 tadi Ibu udah sebutkan. Ya, buat diri sendiri, buat masyarakat, buat institusi, itu harus dijelaskan. Nah, apa manfaatnya melakukan penelitian dengan judul tersebut. Berikutnya adalah batang tubuh. Ya, batang tubuh di sini menerangkan tentang apa nak? Yaitu kajian teori atau pembahasannya. Kita pakai metodologi, ya. Ada yang namanya metodologi kualitatif dan kuantitatif. Ya, nanti akan kita bahas secara mendalam. Ya, bagaimana kualitatif ini dengan ada statistiknya juga, tapi juga lebih banyak hafalan-hafalannya, ya. Bagaimana kuantitatif dengan menggunakan statistiknya komplit, data-datanya akurat, seperti itu, hitungan-hitungannya benar-benar ada bukti grafik-grafiknya lebih banyak, seperti itu ya, daripada kualitatif, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas ya. Berikutnya adalah penutup. Nah, penutup ini ada simpulan dan saran. Ya, simpulannya apa? Setelah kita melakukan penelitian, penulisan, pasti itu ada simpulan yang akan kita dapat. Pasti ada yang manfaatnya. Seperti itu ya. Nah, saran. Nah, ini saran kita yang namanya suatu karya tulis menghendaki adanya saran, ya. Apa masukan agar lebih baik lagi. Berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini Nata Jukopen ya nak ya, Nata Jukopen. Seperti itu. Terima kasih anak-anakku. Kita tutup pertemuan tentang karya tulis ilmiah. Ayo kita lanjut di grup. Ya, di grup akan kita bahas lebih tuntas lagi berikut dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan ke grup ya sayang ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.